Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Susanti SPD, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA N1 Pelitang. Saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Bapak Ki Hajar Dewantara meletakkan beberapa konsepsi sebagai dasar pendidikan nasional. Pemikiran-pemikiran beliau menjadi keacuan para seniman pendidikan, guru, pemangku kebijakan, orang tua, dan pejuang pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan yang mencerminkan merdeka belajar. Dasar-dasar pendidikan inilah yang harus dijadikan pedoman dalam pendidikan untuk memanusiakan manusia sesuai dengan kodratnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberikan tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidikan merupakan tempat sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Dalam menuntun pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran guru atau pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, atau seorang petani sayuran, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, menyiramnya setiap hari, memberi pupuk, membasmi hama ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman tersebut. Petani tidak dapat memaksa agar jagung tumbuh menjadi padi, ataupun tanaman sayuran sawi tumbuh menjadi pepaya. Begitupun dengan guru atau pendidik. Pendidik hanya bisa menuntun dan merawat tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam kita sebagai pendidik harus memberikan teladan yang baik dengan harapan siswa dapat meneladaninya demi membentuk karakter siswa, misalnya bersikap sopan, ramah terhadap sesama baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Sedangkan kodrat zaman yaitu pada pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Apalagi di tengah situasi pandemi ini, anak dituntut untuk bisa menguasai IT sebagai salah satu sarana untuk mensukseskan pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus memberikan dampingan dan pengawasan, serta memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan pengetahuannya seluas-luasnya, seiring perkembangan zaman dan tidak terlepas dari fungsi kontrol kita sebagai guru dan orang tua, yaitu memberikan motivasi dan memberikan pengertian kepada anak atau siswa agar tetap memegang teguh nilai-nilai atau norma-norma kemanusiaan yang ada, sehingga tujuan merdeka belajar dapat terwujud sesuai dengan semboyan Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan. Kita sebagai pendidik menjadi pemimpin yang memerdekakan dan memberi teladan, memberi semangat, memberi dorongan, dan serta mengayomi peserta didik. Guru menjadi fasilitator dan motivator dalam pembelajaran sebagai mitra belajar bagi peserta didik. Karena tujuan dari pendidikan kita harus berfokus pada murid dan murid. Pendidik adalah penuntun sehingga dalam pembelajaran di sekolah,
Tugas guru menuntun, membimbing peserta didik dalam mencari dan menemukan konsep-konsep teori dan membantu mereka menerapkan konsep dan teori yang sudah mereka pelajari dalam kehidupannya, sehingga anak-anak atau peserta didik tidak kehilangan arah dalam membahayakan hidupnya. Di sini peran kita sebagai pendidik harus menuntun kebebasan anak tersebut untuk mencapai kebahagiaan lahir batin serta keselamatan anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Karena anak dilahirkan sudah mempunyai talenta yang tersendiri. Kita hanyalah sebagai penuntun menuju jalan keselamatan. Dalam konteks Merdeka Belajar, setiap guru adalah murid dan setiap murid adalah guru. Pendidikan dapat diperoleh di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Sekolah bukan satu-satunya sebagai tempat untuk memperoleh pendidikan, tetapi sebagai tempat transformasi pendidikan dalam ekosistem belajar. Saya berpikir bahwa anak atau peserta didik adalah kertas kosong yang harus ditransfer dengan ilmu pengetahuan. Tugas saya seorang guru adalah untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Apa yang saya berikan kepada mereka didik sebagai peserta didik, suatu paket ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Pembelajaran adalah proses membuat peserta didik aktif. Pembelajaran terpusat pada peran guru sebagai pendidik sangat dominan. Pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar di dalam ruang kelas karena biasanya pembelajaran di luar kelas dilakukan oleh guru olahraga. Dalam pembelajaran di kelas, saya terfokus untuk target kurikulum dengan mengajar, memberikan tugas. Saya berpikir sangat mudah dalam mengajar karena memberikan materi, tugas, dan anak biasanya mengumpulkan tepat waktu tanpa merefleksikan tentang pembelajaran yang memerdekakan anak. Saya menyadari kekeliruan bahwa selama ini memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran. Di kelas, seharusnya merekalah subjek pembelajaran, merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik wajib menghamba pada anak dengan segala ketulusan hati. Perubahan yang saya rasakan dari pelajaran filosofis Ki Hajar Dewantara yakni sistem Among dalam pembelajaran. Proses pembelajaran di kelas saya berlandaskan sistem Among. Pembelajaran yang dilakukan di kelas bertujuan untuk mendidik anak sebagai subjek, bukan objek, karena anak adalah pusat pendidikan. Dalam pembelajaran, tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak agar dapat berkembang dengan selamat, baik lahir maupun batinnya. Menyadari bahwa setiap anak itu istimewa, unik, dan memiliki potensi dalam dirinya. Dalam sistem Among, anak dididik di sekolah sesuai bakat dan minatnya. Pendidik sebagai Tut Wuri Handayani berperan menuntun, mengasuh, membimbing anak sesuai kodratnya, agar jiwanya merdeka lahir dan batin. Sebagai pendidik, kita harus menjadi teladan, memberi semangat, serta memberi dorongan dalam menanamkan nilai karakter, kedisiplinan, dan kerjasama, tolong-menolong dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Yang kedua, mendorong dan memotivasi peserta didik untuk saling berbagi solidaritas jika ada salah satu warga sekolah yang mengalami kekurangan, misalnya alami musibah, orang tua meninggal. Membiasakan anak mencintai lingkungan kelas dan sekolah, meningkatkan karakter anak dengan pembiasaan yang secara kontinu seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, saling memuji di antara teman, selalu memberikan kata-kata positif untuk teman sebangku atau sekelas. Demikian penjelasan dari saya. Salam guru penggerak. Terima kasih. Selalulah kita untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan peserta didik supaya tercipta generasi yang